ada, saya lanjutkan dulu ya. Ini tentang perubahan sikap. Jadi tentang perubahan sikap itu strategi ini. Nah, tadi involvement itu ada yang ingat nggak? Involvement itu apa? Apa involvement itu? Keterlibatan ya. Nah, ini strategi perubahan sikap itu maksudnya dari yang dia kalau misalnya keterlibatannya rendah, gimana caranya keterlibatannya itu jadi tinggi. Jadi ini konsumen tidak ada banyak memberikan waktunya untuk memikirkan produk tersebut dan melakukan evaluasi sebelum membeli. Nah, ini gimana caranya konsumen itu bisa menjadi ke high involvement. Jadi cara untuk mentransformasi ke arah keterlibatan tinggi. Yang awalnya misalnya nggak terlalu peduli sama produk tersebut, gimana caranya bikin konsumen jadi ikut terlibat lebih tinggi. Jadi menghubungkan produk atau jasa dengan isu terkait, isu-isu yang lagi hangat-hangatnya, terus menghubungkan produk dengan situasi di mana orang tersebut terlibat, sama membuat iklan dengan nuansa keterlibatan konsumen, mengubah tingkat kepentingan, sama memunculkan karakteristik penting dari produk. Jadi yang awalnya misalnya nggak peduli, dia jadi peduli, atau misalnya awalnya nggak suka, dia jadi suka, seperti itu. Tapi ini lebih ke low involvement ke high involvement. Nah, strategi keterlibatan tinggi ini beda lagi. Jadi mengubah kepercayaan tentang konsekuensi dari perilaku, terus mengubah evaluasi konsumen, sama menekankan kombinasi kepercayaan, mengubah kepercayaan normatif, sama mengubah motivasi. Jadi intinya gimana caranya kita bisa mengubah sikap konsumen yang tadinya cuek jadi perhatian, yang tadinya nggak suka jadi suka, seperti itu. Yang tadinya nggak mau membeli jadi mau membeli. Nah, ini perubahan sikap melalui komunikasi, ya kan? Yang otomatis misalnya kita nggak tahu produk tersebut, misalnya anggapannya kita produk tersebut nggak bagus, tapi untuk meyakinkan konsumen, si perusahaan ini bikin iklan terus menerus, iklan yang memberikan informasi bahwa produk tersebut oke. Bahkan dibuktikan dengan misalnya perusahaan tersebut dia bisa menyewa atau menunjuk satu artis yang sedang populer saat ini sebagai bintang iklannya. Itu biasanya lebih meyakinkan lagi. Oke. Ya, sehati nih Mas Dodo sama Mbak Juwita. Lebih bisa meyakinkan konsumen. Jadi di sini sender itu siapa yang mengirim informasi. Jadi message-nya seperti apa, terus iklan yang diterima seperti apa, melalui apa, penerimanya siapa. Setelah informasi itu diterima, persepsinya seperti apa, ya kan? Nah, dari situ itu bisa, dari informasi yang kita terima, dari persepsi kita itu akan mempengaruhi sikap sama perilaku kita. Jadi bisa berubah atau enggak, ya kan? Pernah dengar istilah Jawa piting tresno jalaran saka kulino? Pernah tahu toh? Jadi karena semakin sering misalnya bertemu atau semakin sering berkumpul, jadi semakin mengenal orang tersebut. Jadi kan don't judge the book by its cover. Maksudnya kalau nggak tahu jangan menjudge orang atau menilai orang maunya kita sendiri. Jadi harus tahu dulu seperti apa. Makanya ini di melalui komunikasi itu sangat penting untuk merubah sikap kita atau pemikiran kita. Nah, ini prinsip-prinsip psikologis yang faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sikap itu bisa pengulangan itu tadi kan. Semakin sering kita melihat hal tersebut, kita semakin familiar dan bisa berubah. Kelangkaan, wewenang, konsistensi, rasa suka, sama konsensus bersama. Ya, sama-sama
Kalau semua orang suka, orang tersebut akan cenderung juga mengikuti kelompok tersebut. Nah, sumber pesan ini bisa dari perusahaan, bisa dari perwakilan penjual perusahaan, dari media, tokoh, retail, atau kombinasi dari sumber-sumber tersebut di atas. Nah, sumber pesan ini hal yang mempengaruhi efektivitas penyampaian pesan itu kredibilitas sumber. Misalnya, bintang iklannya Dokter Boyke, tapi yang diiklankan oli mesin, cocok nggak? Sekomplik. nggak matok kan. Terus juga ya itu tadi sama sih dibalik, misalnya Valentino Rossi dia jadi bintang iklannya ibu hamil kan, ya apa juga matok jelas. Makanya itu harus dicari ketika mbak-mbak nanti misalnya punya bisnis, dicari siapa yang memang sesuai jadi bintang iklan dari produk kita, jangan sampai salah pilih. Image itu kan juga, misalnya kita punya produk untuk anak muda, ya otomatis kita cari model yang masih muda-muda, kan nggak mungkin kita cari model yang sudah tua-tua. Kita produk kita untuk ABG tapi model kita ya orang yang usianya 60, nah itu kan juga nggak mungkin, nggak masuk akal toh. Masa sih semua. Paham ya, jadi kredibilitas dari sumber itu juga penting. Nah, hal yang mempengaruhi efektivitas penyampaian pesan, sikap dari komunikator. Nah, kalau misalnya iklan tapi orangnya ngomongnya bisi-bisi, misalnya iklan creating deng tapi orangnya ngomongnya lemes, kayak nggak punya tenaga, itu kan juga nggak mungkin. Orang kan orang kan jadi nggak percaya, masa orang iklan creating deng tapi ngomongnya lemes, bohong ya toh. Nah, ini kesamaan dengan audiens. Jadi gimana caranya kita bisa semakin mendekatkan diri ke audiens kita, ke konsumen kita, jadi supaya mereka bisa lebih mudah menerima. Nah, ini struktur pesan itu dari sisi pesan, urut-urutannya, daya tariknya juga. Jadi harus sebisa mungkin itu sangat mudah dipahami oleh konsumen. Nah, ini faktor penerima itu kepribadian masing-masing, suasana hati mereka. Kalau misalnya pas ada iklan suasana hatinya lagi senang, otomatis bisa dengan mudah diterima, daripada orangnya pas lagi bete atau bad mood ngeliat iklan kan jadi males juga kan, cenderung kayak orang kalau lagi bad mood kan nggak ngeliat sekitar atau biasanya gitu. Nah, jenis kepercayaan. Paham mbak-mbak sama mas-mas? Ini sudah selesai modul 3-nya. Ada yang mau ditanyakan? Mbak, yang lain, mas-mas, ada yang mau ditanyakan enggak untuk modul 2 dan modul 3? Jangan lupa ya, tugasnya dikumpulkan tanggal 8. Saya tunggu sampai 12.00. Jadi kita bahas minggu depan. Tugasnya dikerjakan dalam bentuk PPT.